Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, itu ungkapan yang sangat cocok dengan realitas sekarang. Bagaimana tidak dengan kemajuan teknologi negeri tirai bambu sekarang terkhusus bidang energi. Terbaru mereka membuat terobosan baru mobil listrik tidak perlu diisi ulang selama puluhan tahun, bahan bakarnya melimpah, dan biaya produksi baterainya lebih murah dari sebelumnya. Memang kedengarannya seperti fiksi ilmiah, tapi ini bukan sekadar mimpi. Cina baru saja membuka gerbang revolusi energi dengan 3 teknologi yang bisa mengguncang industri global dan oligark. Selama ini oligarki energi mendominasi pasar dengan bahan bakar fosil dan baterai lithium yang mahal serta langka. Tapi sekarang semuanya bisa berubah. Energi thorium salah satunya sudah siap untuk dijadikan sumber daya utama bagi baterai mobil listrik. Reaktor thorium berbasis garam cair yang dikembangkan Cina bisa menghasilkan energi bersih dan stabil tanpa risiko ledakan seperti reaktor nuklir konvensional. Tidak hanya itu, Cina juga telah berhasil menciptakan baterai nuklir yang bisa bertahan hingga 50 tahun tanpa perlu diisi ulang. Bayangkan memiliki mobil listrik yang tidak pernah perlu dicolok ke charger seumur hidupnya. Baterai ini memanfaatkan isotop radioaktif yang aman dan tidak memancarkan radiasi eksternal, membuatnya cocok untuk berbagai perangkat, termasuk kendaraan listrik. Lalu ada baterai garam atau baterai sodium ion yang siap menggantikan baterai lithium ion konvensional. Harganya lebih murah, bahan bakunya lebih melimpah, dan yang paling penting lebih aman. Bahkan Cina sudah mulai memproduksi mobil listrik dengan baterai sodium ion, menandakan bahwa era dominasi lithium mungkin akan segera berakhir. Dengan 3 terobosan besar ini, industri energi global bisa berubah selamanya. Tak lagi bergantung pada sumber daya langka seperti lithium dan kobalt. Negara-negara yang sebelumnya tertinggal kini punya kesempatan untuk berkompetisi tanpa harus tunduk pada kartel baterai dan bahan bakar dunia. Dan yang lebih mengejutkan, ini bukan proyek masa depan yang masih jauh dari kenyataan. Reaktor thorium Cina sudah mulai beroperasi, baterai nuklir sedang diproduksi, dan mobil dengan baterai garam sudah meluncur ke jalanan. Ini berarti kita sedang menyaksikan awal dari revolusi energi yang akan mengubah tatanan ekonomi global. Jadi, apakah para oligarki energi akan membiarkan ini terjadi? Atau mereka akan melakukan segala cara untuk menghentikan teknologi yang bisa mengguncang kekuasaan mereka? Nah, dalam video berikut kami akan komparasikan daftar energi baru yang siap untuk mobil listrik di masa depan. Simak ulasannya dari kami. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Yang pertama, baterai listrik sumber energi thorium. Energi dari thorium bekerja melalui teknologi reaktor nuklir berbasis thorium yang berbeda dari reaktor nuklir konvensional berbasis uranium. Thorium sendiri bukan bahan bakar nuklir yang bisa langsung digunakan, tetapi harus diubah menjadi uranium-233 melalui proses pembakaran neutron dalam reaktor. Salah satu keunggulan utama reaktor berbasis thorium adalah kemampuannya untuk menggunakan bahan bakar yang lebih melimpah dibandingkan uranium. Thorium jauh lebih umum ditemukan di kerak bumi, sehingga ketersediaannya lebih tinggi dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, reaktor thorium menghasilkan limbah radioaktif yang lebih sedikit dibandingkan reaktor berbasis uranium dan plutonium. Reaktor thorium biasanya menggunakan teknologi reaktor garam cair atau Molten Salt Reactor (MSR).
Dalam sistem ini, thorium dilarutkan dalam garam cair berfluorida atau berklorida yang berfungsi sebagai media bahan bakar dan pendingin sekaligus. Karena garam cair memiliki titik didih yang sangat tinggi, reaktor ini dapat beroperasi pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan reaktor berbasis air konvensional dan meningkatkan efisiensi termalnya. Selain itu, garam cair tidak mengalami peningkatan tekanan seperti air, sehingga mengurangi risiko ledakan akibat tekanan tinggi. Keunggulan lain dari reaktor thorium berbasis garam cair adalah keamanannya yang lebih tinggi dibandingkan reaktor konvensional. Jika terjadi keadaan darurat atau gangguan dalam reaktor, garam cair dapat secara otomatis mengalir ke tangki penampung darurat dan membeku menghentikan reaksi fisi tanpa perlu intervensi eksternal. Ini membuat reaktor lebih aman dan lebih tahan terhadap potensi kecelakaan nuklir seperti yang terjadi di Chernobyl atau Fukushima. Dalam hal efisiensi energi, reaktor thorium mampu membakar bahan bakarnya dengan lebih efisien dibandingkan reaktor uranium konvensional. Uranium-233 yang dihasilkan dari thorium dapat dimanfaatkan hampir sepenuhnya, mengurangi kebutuhan pengayaan bahan bakar dan meninggalkan lebih sedikit limbah radioaktif. Sebagai perbandingan, reaktor uranium konvensional hanya memanfaatkan sebagian kecil bahan bakarnya, dengan sebagian besar sisanya menjadi limbah. Thorium juga memiliki keuntungan dalam hal non-proliferasi nuklir. Tidak seperti uranium-235 dan plutonium-239 yang bisa digunakan untuk senjata nuklir, uranium-233 yang dihasilkan dari thorium mengandung isotop yang membuatnya kurang cocok untuk dijadikan senjata nuklir. Hal ini membuat reaktor berbasis thorium lebih menarik bagi negara-negara yang ingin mengembangkan energi nuklir tanpa meningkatkan risiko proliferasi senjata. Dari segi dampak lingkungan, reaktor thorium menawarkan solusi yang lebih bersih dibandingkan dengan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil seperti batu bara atau gas alam. Reaktor ini tidak menghasilkan emisi karbon, sehingga dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu, karena menghasilkan limbah radioaktif dengan masa hidup yang lebih pendek, reaktor ini lebih mudah dikelola dibandingkan reaktor konvensional. Namun, ada tantangan dalam mengembangkan energi thorium secara luas. Teknologi ini masih dalam tahap penelitian dan pengembangan dengan beberapa negara seperti Cina, India, dan Norwegia yang aktif mengeksplorasi potensinya. Meskipun demikian, beberapa proyek reaktor thorium sedang dikembangkan. Cina misalnya telah membangun dan menguji coba reaktor garam cair berbasis thorium di Gurun Gobi, yang berfungsi sebagai prototipe untuk reaktor yang lebih besar di masa depan. Secara keseluruhan, energi thorium menawarkan potensi besar sebagai sumber energi nuklir masa depan yang lebih bersih, aman, dan berkelanjutan, dengan lebih banyak investasi dalam penelitian dan pengembangan. Reaktor berbasis thorium dapat menjadi solusi utama dalam transisi global menuju energi bersih, membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengatasi tantangan perubahan iklim. Kedua, baterai mobil listrik nuklir. Baterai BV100 ini menghasilkan listrik dengan memanfaatkan energi yang dipancarkan oleh isotop radioaktif nikel atau nikel 63 yang meluruh. Di antara lapisan nikel 63 ini terdapat lempengan semikonduktor berlian kristal tunggal yang tebalnya hanya 10 mikron. Baterai ini dapat menyimpan 3.300 MWh dan dilaporkan memiliki kepadatan energi lebih dari 10 kali lipat dari baterai lithium konvensional. Menurut Betavolt, baterai ini akan mampu mempertahankan outputnya hingga 50 tahun tanpa perlu pengisian daya atau perawatan. Super sekali bukan?
Perusahaan yang berbasis di Beijing ini mengatakan BV100 adalah baterai nuklir pertama yang berhasil memproses energi atom dalam ruang mini. BV100 menempatkan isotop nikel 63 dalam modul yang berukuran lebih kecil dari sekeping uang logam. Betavolt mengatakan baterai ini sudah memasuki tahap uji coba dan rencananya akan diproduksi massal untuk penggunaan komersial seperti ponsel, drone, bahkan mobil. Baterai nuklir ini dapat menghasilkan daya 100 mikrowatt dan tegangan 3 volt dengan ukuran 15 mm kubik. Karena ukurannya yang mungil, baterai ini bisa dipasang dalam jumlah banyak untuk menghasilkan energi lebih besar. Kedepan, perusahaan juga berencana memproduksi baterai dengan daya 1 watt mulai tahun 2025. Betavolt mengklaim baterai ini tidak mudah terbakar atau meledak dan mampu bekerja pada suhu berkisar antara minus 60 hingga 120 derajat Celcius. Baterai bertenaga nuklir sebenarnya bukan hal baru. Jauh sebelum ini, para ilmuwan di Uni Soviet dan Amerika Serikat mampu mengembangkan teknologi baterai nuklir untuk digunakan di pesawat ruang angkasa, sistem bawah air, dan stasiun ilmiah jarak jauh. Namun baterai termonuklir sangat mahal dan ukurannya super besar. Dan yang terakhir, mobil listrik tenaga garam. Perusahaan otomotif asal Cina, JAC Group, bekerja sama dengan Volkswagen baru saja memperkenalkan IEV A50, mobil listrik pertama di dunia yang ditenagai baterai sodium-ion. Salah satu kendala terbesar dalam produksi mobil bertenaga listrik adalah baterainya. Bahan baku pembuatan baterai lithium-ion tidak mudah didapatkan, proses pembuatannya juga sering disorot karena tidak ramah lingkungan. Kendala itu mungkin akan segera teratasi. Perusahaan otomotif asal Cina, JAC Group, bekerja sama dengan Volkswagen baru saja memperkenalkan IEV A50, mobil listrik pertama di dunia yang ditenagai baterai sodium-ion. Berbeda dengan lithium-ion yang berbahan baku mineral terbatas seperti kobalt dan nikel, sodium-ion menggunakan anoda dari grafit atau karbon, sedangkan katoda dari bahan kimia yang mengandung natrium seperti natrium ion fosfat atau natrium ion oksida. Elektrolit dalam baterai ini terbuat dari campuran garam natrium. Baterai sodium-ion dirancang sebagai alternatif yang lebih murah dan lebih ramah lingkungan daripada baterai lithium-ion yang lebih umum digunakan saat ini. IEV A50 dilengkapi baterai sodium-ion berkapasitas 53,6 kWh dengan jarak tempuh hingga 500 km dalam sekali isi ulang. Ia juga dilengkapi teknologi pengisian daya cepat sehingga baterainya bisa terisi 80% hanya dalam waktu 1 jam. Guna memastikan baterai tersebut aman, JAC Group mengujinya dalam cuaca ekstrem dengan suhu negatif 40 derajat hingga 70 derajat Celcius. Baterai sodium-ion merupakan teknologi revolusioner yang memiliki potensi untuk mengubah industri kendaraan listrik, kata Jin, ketua JAC Motors. Kami bangga menjadi perusahaan pertama di dunia yang memamerkan kendaraan listrik yang menggunakan baterai sodium-ion. Dan kami percaya bahwa teknologi ini akan memainkan peran kunci dalam transisi menuju transportasi yang berkelanjutan. IEV A50 termasuk kategori kompak SUV yang bisa menampung hingga 5 penumpang.
yang dilengkapi motor listrik berkekuatan 150 kaki dengan top speed hingga 160 km per jam. Mobil mungil ini juga bisa berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 7,5 detik. IOV A50 sudah dilengkapi fitur keselamatan seperti pengereman darurat otomatis, lane departure warning, dan adaptive cruise control. JAC Motor akan mulai memproduksi massal mobil tersebut pada tahun ini. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai energi super terbarukan made in China ini? Apakah dapat membuat para oligarki dan barat ketar-ketir? Mohon sampaikan di kolom komentar.